Assalamualaikum anak-anakku, semoga kalian sehat. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran seni budaya tentang materi pameran seni budaya siswa-siswi MTs Negeri 1 Cianjur 2022. Kita belajar daring ya, kita melanjutkan pelajaran luring kemarin. Kita akan membahas tentang pameran sedikit ya. Yang pertama, pameran, kita harus tahu tujuan dan fungsinya. Tujuannya adalah membangkitkan semangat siswa dalam bidang seni. Kemudian fungsinya adalah sebagai media memperluas wawasan tentang seni ya. Kalau pengertiannya kalian sudah tahu ya, pameran adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok guna memperlihatkan karya-karya. Dalam sebuah pameran, perencanaan pameran, kita harus mempersiapkan dahulu tentu saja beberapa hal ya. Yang pertama adalah satu, kepanitiaan. Yang kedua, menyusun rencana kerja. Yang ketiga, menyusun jadwal pameran. Dan keempat, pelaksanaan. Ini penting sekali, karena kalau tidak ada rencana, kita tidak bisa. Ini adalah gambaran pameran tahun 2018 ya. Inkubasi namanya, Inspirasi Quran, Bazar, dan Seni. Ada kegiatan bazarnya, ada kegiatan pamerannya. Itu diikuti oleh seluruh kelas 9, kelas 8, dan kelas 7. Ini adalah gambaran bahwa MTS bisa dan sanggup mengadakan pameran. Ini bukti-bukti videonya ya. Waktu dulu itu dibarengkan dengan peringatan Isra Miraj kalau nggak salah. Maka panitianya waktu itu adalah Pak Jalal, kemudian kepala sekolahnya Pak Haji Saiful. Kita mengundang Mapenda juga, karena kita akan memperlihatkan bahwa Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Cianjur adalah siswa-siswinya penuh karya, berdedikasi, kemudian penuh kreativitas yang akan ditampilkan. Di antaranya kreasi seni, kreasi tari, kemudian lomba-lomba keagamaan, dan yang paling penting adalah bazar dan pameran karya seni. Di inkubasi ini adalah Inspirasi Quran, Bazar, dan Seni. Maka semua karya-karya kelas 7, kelas 8, kelas 9 semua dipamerkan dan diperlihatkan. Ini ditonton langsung oleh Mapenda Kementerian Agama Kabupaten Cianjur. Kita wajib berbangga guys ya terhadap Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Cianjur tahun 2018 sebelum kita terhempas oleh yang namanya COVID-19 ya. Sukses selalu untuk MTs Negeri 1 Cianjur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang pembuatan proposal dalam persiapan pameran MTs Negeri 1 Cianjur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalian dan Bapak diberi kesehatan. Kita kembali menjalani pelajaran secara PJJ ya, atau daring. Apa dikata ya, kita berusaha maksimal mungkin supaya pelajaran bisa tersampaikan dan mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan kelanjutan dari materi waktu kita luring, waktu kita tatap muka full, yaitu tentang mengawali rencana pelaksanaan pameran. Dalam melaksanakan pameran tentu saja kita harus mempersiapkan beberapa langkah. Yang pertama adalah tentu saja pembentukan panitia. Kalau panitia sudah dibentuk, tentu saja kita harus membuat proposal. Proposal ini adalah rancangan rencana kegiatan. Rancangan rencana kegiatan ini sebagai dasar untuk bekerja. Kepanitiaan seluruhnya bekerja harus berdasarkan proposal ini. Mari kita langsung teknik pembuatan proposal pameran seni budaya dan pergelaran. Bapak tadi sudah kutak ketik atau curat-coret, sudah udah edit. Ada beberapa editan yang Bapak sudah edit, sudah persiapkan ya. Oke, ini tampilannya. Proposal terdiri dari 5 lembar, jangan terlalu banyak. Proposal ini adalah sebagai bahan dasar panitia dalam bekerja. Jadi rancangan kerjanya adalah dasarnya ini, proposal.
Dalam pembuatan proposal, yang pertama adalah harus ada latar belakang. Harus ada latar belakang. Yang kedua, harus ada nama kegiatan. Yang ketiga, ada landasan kegiatan. Kalau di sini C ya, C. Oke. Yang D keempat, harus ada tujuan kegiatan. Yang kelima atau E, waktu dan tempat kegiatan. Supaya nanti jelas ya. Kemudian yang F, yang keenam, susunan panitia. Dari mulai ketua sampai seksi-seksi yang diperlukan dalam kegiatan pameran harus dicantumkan. Kemudian estimasi waktu rundown waktu kegiatan pameran dan rundown acara kegiatan pada waktu pagelaran. Nah, ini 2 agenda ya. Atau bisa saja ini 2 hari. Nanti kita lihat. Kemudian yang I, ini adalah rencana anggaran. Rencana anggaran adalah uang masuk dan uang yang harus digunakan itu harus pas. Harus sesuai dengan anggaran yang diterima. Kemudian yang Z, yang terakhir penutup, ini ada penutup. Penutup proposal ini adalah harus ada cantum tanda tangan orang-orang yang berkewenangan di sini, yaitu 1 sekretaris dari kepanitiaan, kedua ketua panitia, ketiga adalah wakamat bidang kesiswaan, dan keempat adalah kepala madrasah. Baiklah, pertama kita harus ke latar belakang. Latar belakang ini kita harus mempunyai narasi atau cerita bagaimana pameran ini diadakan. Sebabnya pameran ini harus dilaksanakan, atau apa dasar hukumnya pameran ini mesti dilaksanakan. Maka kita harus membuat narasi yang sesuai atau yang masuk di akal untuk sebagai keterangan bahwa kegiatan ini harus dilaksanakan. Contoh di sini, kreasi dan apresiasi seni siswa MTs Negeri 1 Cianjur boleh ditambahkan di sini. Hendaknya kita tingkatkan guna menciptakan generasi muda yang mandiri, bla 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 bla. Kemudian yang kedua, alinea kedua, OSIS MTs Negeri 1 Cianjur akan mengadakan pameran baja dan pergelaran seni budaya untuk meningkatkan apresiasi siswa. Ini bisa dibuat sebagai latar belakang. Cukup 4 alinea atau 3 alinea cukup. Kemudian yang kedua, nama kegiatan ini penting, harus dicantumkan karena nama kegiatan ini adalah nama yang akan kita bawa dari awal sampai akhir kegiatan. Kita kasih nama saja, kegiatannya adalah pameran seni budaya siswa siswi MTS N1 Cianjur. Nah, kita harus pakai tanda kutip kalau judul ya. Harus pakai tanda kutip. Menggunakan bold boleh. Kalian menggunakan bold supaya judulnya terlihat jelas. Pameran seni budaya siswa-siswi MTS Negeri 1 Cianjur. Atau kalau seni budaya ini sudah termasuk pergelaran ya, sudah termasuk bajar, semuanya sudah ada di sini. Kemudian landasan kegiatan. Landasan kegiatan kita masukkan aja. Kita bisa download di Google, itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan. Nah, setelah 4 dasar ini kita cantumkan, kemudian kita boleh tambahkan 5 program sekolah madrasah sanawiyah negeri 1 Cianjur tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian tambahkan juga program
OSIS MTSN 1 Cianjur tahun 2021-2022. Nah, ini sebagai dasar landasan kegiatan kita ya. Kemudian tujuan kegiatan kita harus cantumkan juga. Tujuan kegiatan pameran ini untuk apa? Kita harus cantumkan supaya nanti para donatur atau para pembaca proposal menjadi jelas ya. Tujuannya adalah satu, memberikan wadah kepada seluruh siswa terhadap kreasi seni. Memberikan wadah kepada seluruh siswa terhadap karya ya, karya kreasi seni. Nah, yang kedua, meningkatkan apresiasi siswa terhadap karya seni. Bolehlah begitu ya, 3 aja, 3 cukup ya. 3, memberikan motivasi siswa dalam berprestasi. Cukup 3 ya. Ini tujuan kegiatan akan memberikan penjelasan kepada para pembaca proposal bahwa kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut ya. Tujuannya sangat mulia ya. 1, memberikan wadah kepada seluruh siswa terhadap karyanya ya. Yang kedua, meningkatkan apresiasi siswa terhadap karya seni, memberikan motivasi siswa dalam berprestasi. Atau yang satu, memberikan wadah kepada seluruh siswa untuk berkreasi seni, untuk berkreasi seni ya. Memberikan wadah kepada seluruh siswa untuk berkreasi seni, itu sudah pas. Kemudian setelah itu kita harus menentukan waktu ya. Harus menentukan waktu. Waktunya kita Jumat Sabtu tanggal 25-26 Maret 2022. Kemudian bentar ya. Kemudian jamnya jam 8 sampai jam 15. Kenapa ini 2 hari? Karena ya kita kan 2 kegiatan ya. Yang pertama pameran dan bazar cukup jam 8 sampai jam 11. Kemudian dilanjut lagi jam setelah Jumatan sampai jam 15 ya, jam 3. Kemudian hari Sabtunya kita khusus untuk pergelaran seni musik dan seni tari ya. Sehingga 2 waktu ini cukup. Kemudian setelah waktu dan tempat kita tentukan, ini sudah ditentukan tempat lapangan serbaguna MTS Negeri 1 Cianjur. Ini kurang pas ya, Nah, ini sudah pas. Jadi setiap lembar itu jangan susunannya jangan jangan istilahnya acak-acakan lah ya. Tapi harus satu lembar itu sesuai dengan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan ya. Kemudian yang keenam adalah susunan panitia. Susunan panitia ini harus jelas ya. Yang pertama harus ada pelindung Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Cianjur. Kedua, pembina bisa pembina OSIS, bisa kesiswaan, bisa. Yang kedua, guru seni budaya. Ya, ini harus dilibatkan karena ini adalah kreator atau pembimbing daripada semua kegiatan ini ya. Ketua, boleh ketua OSIS, boleh dipilih, boleh siapa saja yang mempunyai kemampuan di bidang ini. Karena ketua adalah sebagai organisator untuk mengendalikan atau mengkoordinir semua kegiatan yang akan dilaksanakan pada 2 hari itu. Wakil ketua tugasnya adalah dia yang mewakili
ketua apabila berhalangan, atau membantu ketua juga dalam memberikan kebijakan, membuat sebuah kebijakan, kemudian membantu juga mengkoordinir para seksi-seksi yang mempunyai tanggung jawab di bidangnya masing-masing. Sekretaris tugasnya adalah jelas, ini adalah menyusun administrasi dari mulai proposal sampai administrasi persiapan pameran dan pergelaran. Bendahara adalah mengurus administrasi tentang keuangan ya, baik keuangan masuk dan keuangan keluar itu harus tercatat, tertata rapi di buku dan nota ya, kwitansinya harus jelas. Nanti karena akan ada pertanggungjawaban. Kemudian seksi-seksi apa saja nih yang diperlukan? Yang pertama tentu saja koordinator acara. Karena kita acaranya ada 2, jadi acaranya harus jelas ya, harus ada koordinatornya ya. Yang pertama adalah penanggung jawab pameran. Ini siapa? Ini kita kasih contoh aja, Muhammad Rashid lah ya. Kemudian yang kedua, ini ada steering committee ya, dia yang mengkoordinir semua penanggung jawab, Muhammad Ridwan. Kemudian para penanggung jawab pameran, Muhammad Rashid. Kemudian penanggung jawab bazar, Imran Rasyadi, dan penanggung jawab pergelaran, Zulkarnain Lubis. Ini semuanya harus ada penanggung jawab karena berbeda kegiatan supaya terkoordinir dengan baik. Kemudian seksi apa saja yang harus disiapkan dalam susunan panitia? Yang kedua adalah perlengkapan. Perlengkapan ini jelas harus ada. Karena apa? Semua perlengkapan ketiga kegiatan ini sangat banyak. Jadi perlengkapan ini adalah segala sesuatu, baik benda ataupun kebutuhan yang diperlukan untuk 3 kegiatan ini. Orangnya yaitu Alfi Alfian dan Dimas Ardiansa di sini contoh saja. Kemudian dekorasi ini tentu saja sangat vital karena apa? Ini adalah keberlangsungan meriah dan tidaknya atau gemerlap dan tidaknya sebuah acara. Dekorasi ini bukan saja pada acara 1, tetapi ketiga acara ini itu harus ada dalam tanggung jawab seksi dekorasi. Kemudian seksi pentas, ini seksi pentas nanti pada pergelaran saja pertanggungjawabannya. Ini adalah menyiapkan mendata berbagai kreasi seni, baik seni musik atau seni tari yang akan ditampilkan. Kemudian acara protokol ini sangat penting. Ini apa saja nih seksi-seksi kekurangannya? Kekurangannya diantaranya seksi keamanan ya. Seksi keamanan belum ya? Seksi dokumentasi ya. Dokumentasi harus ada tuh. Contoh Reni sama siapa ya? Sama Rita misalkan. Kemudian seksi publikasi, ini penting juga seksi publikasi. Karena publikasi ini adalah orang yang memberikan atau menyampaikan undangan, memberikan kabar kepada halayak ramai, baik masyarakat ataupun orang tua ataupun pihak sekolah semua ataupun instansi-instansi terkait ini yang mengabarkan bahwa di MTS Negeri 1 Cianjur itu ada kegiatan ini. Kita satu pria aja ya, laki-laki ini, Dani sama misalkan sama Rangga ya, Rangga. Kemudian yang apa ya? Konsumsi ini tidak kalah pentingnya ya. Konsumsi jelas. Konsumsi 3 orang saja ya. Wati misalkan sama Saepullah misalkan bisa. Saepullah satu lagi, biar seksi konsumsi ini kan tugasnya luar biasa ya. Nanti pada pelaksanaannya 2 agenda 2 hari jelas sangat memerlukan tenaga yang full ya. Wati, Saepullah sama Denisa misalkan ya. Oke. Kemudian yang tidak kalah penting juga ini keamanan ya. Keamanan sangat penting nih. Kalau 2 agenda dilaksanakan
harus jelas melibatkan polisi ya. Polisi. Yang kedua Satpam 1, Satpam 2. Ini sudah lengkap. Nanti hal-hal yang lain boleh disebut di sini pembantu umum, boleh lah ya. Itu untuk susunan panitia, saya rasa sudah lengkap. Satu lembar itu susunan panitia ya. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, yang ketujuh, kita harus menyusun acara pada pelaksanaan pameran. Kita sudah membuat tabel di sini, kegiatan pameran dan bazar. Kita harus sudah punya data. Ini adalah yang bertanggung jawab adalah tadi seksi penanggung jawab pameran ya dan bazar ya. Ini harus mendata seluruh siswa yang akan ikut dalam pameran dan bazar, kemudian penampilannya apa saja. Ada kue basah, kreasi prakarya, seni rupa, kerajinan tangan semuanya, ataupun jenis yang lain, ataupun prakarya-prakarya yang lain boleh di sini ditampilkan. Karena apa? Ini akan menunjukkan hasil produk dan kreasi anak ya. Ini nanti oh iya, pelaksananya ada kelas ini sudah disusun, kemudian tempatnya ini kita sudah harus menyusun stand ya. Minimal hari Kamis kita harus sudah menyusun stand sesuai dengan anggota pameran yang akan melaksanakan pameran. Ini semua kelas akan tampil, maka standnya harus sebanyak kelas yang mau tampil. Ini stand 1, stand 2 kita boleh isi nih. Ini stand 1 misalkan, ini stand 2, ini stand 3 misalkan, dan seterusnya ya. Kemudian ini untuk hari Jumat. Kemudian untuk hari Sabtu misalkan susunan acara pergelaran. Ini kita harus susun acara kegiatan pertama pembukaan. Ini seharusnya di sini ada estimasi waktu ya. Kalau kita di sini waktunya langsung pakai berapa menit. Kalau di sini waktunya bolehlah pakai ukuran waktu dari jam 7 sampai jam 12.30. Itu susunan waktu ini ya, waktu Indonesia bagian baratnya ya. Kemudian penampilan siapa saja yang mau tampil di sini disebutkan. Kemudian pelaksana ini sebutkan pelaksananya, dan estimasi waktu harus diberitahu oleh protokol dan pembawa acara. Mereka sudah disiapkan waktunya supaya waktunya tepat dan tidak tidak membuat waktu terulur ya. Nah, ini yang tidak kalah penting. Setelah susunan acara kita buat dalam proposal tersebut, dua kegiatan tersebut, ini adalah rencana anggaran. Rencana anggaran ini yang ke-9 ya. G, ke-7, ke-8, ke-9 ya, atau I ya. Rencana anggaran ini kita harus mencatat pengeluaran apa saja. Pengeluaran administrasi misalnya 500.000 membuat surat, proposal dan sejenisnya. Dokumentasi kita harus mencetak, mempublikasikan, membuat video, YouTube segala macam. Kemudian ke Facebook segala macam ini. Kemudian hasil dokumentasi bukti fisiknya ya, dicetaknya harus ada. Kemudian pembuatan banner semuanya harus ada. Kemudian publikasi ini, transportasi, menyampaikan informasi kepada masyarakat, kepada instansi-instansi harus diberi biaya. Kemudian dekorasi ini penting sekali karena kita akan membuat dua kegiatan yang sangat panjang dan lama ya, memerlukan waktu. Yang pertama adalah sewa tenda dan sound. Sewa tenda penting sekali karena halaman kita itu panas, jadi waktu siang itu harus pakai tenda ya. Kemudian sound juga harus maksimal, tidak boleh sound yang yang kaleng-kaleng ya, maka maksimalkan biayanya. Sewa panel ini adalah untuk kegiatan pameran lukisan atau seni rupa. Kemudian pembuatan stand ini adalah untuk bazar. Ini penting sekali, maka biaya-biayanya estimasinya sudah dituliskan. Kemudian konsumsi ini jelas, besar sekali. Perlengkapan ini jelas karena kebutuhan pergelaran dan pameran dan bazar itu sangat banyak. Ini sangat besar sekali, dan lain-lain diperlukan. Ini besar juga karena kita tidak tahu hal yang tak terduga, biaya suka ada ya. Kemudian jumlahnya 15.960. Ini jumlah ini pengeluaran harus pas dengan biaya yang masuk ya.
Misalkan dana dari siswa 5 juta, dana siswa kelas 8 4 juta. Kemudian dana 4 juta 480, dana siswa kelas 9 misalnya 4 juta 480. Kemudian dari sekolah ada sumbangan 1 juta, kemudian OSIS 1 juta. Nah, ini biasanya standar ya. Kemudian donatur-donatur yang lain lah, jangan disebut lah. Itu jadi rahasia ya biasanya. Jadi rahasia panitia ya. Nah, jumlah menjadi 15.960 juta. Ini pas dengan pengeluaran yang kita sudah rencanakan. Ini estimasi anggaran. Kemudian penutup kalian cukup menuliskan narasi sedikit sajalah. Contoh seperti ini nih. Demikian proposal ini kita buat, semoga acaranya sukses dan berharap kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Amin. Nah, di sini jangan lupa sekretaris kepanitiaan harus nanda tangan ya. Kemudian ketua apalagi, kemudian yang menyetujui wakamat kesiswaan, kemudian kepala madrasah ya. Itu saja mungkin dari Bapak tentang tutorial pembuatan proposal. Dan hasil ini biasanya proposal-proposal sekarang itu dicetak dalam kertas A4 ya, A4. Kemudian kalian bisa membuat membuat covernya. Ya gampang lah membuat cover ya. Misalkan ini membuat cover nih. Kita akan membuat cover di sini ya. Proposal, kasih nama yang gede aja dulu, proposal ya. Proposal. Kemudian yang kedua, ini boleh di copy lah ya. Yang kedua, ini yang kedua, tulis aja di sini pameran dan pergelaran seni budaya. Nah, biar simetris ya. Hurufnya boleh kalian rubah ya, tergantung kesenangan kalian di sini nih. Misalkan mau digedein kayak gitu, biar bervariasi lah ya. Mau dikasih warna terserah lah ya. Kemudian ditarik ke atas sedikit biar simetris. Oke. Nah, ini juga boleh kamu bikin normal lah ya. Bikin normal aja. Kemudian kita kasih huruf gede ya. Kasih huruf gede. Kemudian kita kasih garis lah ya. Boleh kalian variasi aja ini. Kalau mau kasih garis boleh. Oh, kalau kamu punya ini boleh dimasukkan. Bapak punya ini kan logo ya. Logo MTS ya. Logo MTS ya. Kalau nggak salah, oh iya ada ini logo MTS ya. Kita masukkan dengan cara tadi input, kemudian kalian klik ke sini, kemudian ke warp track, kemudian diperkecil. Awas kalau memperkecil gambar itu biasakan dari ujung ya, dari corner, dari samping, bukan dari atas atau bukan dari samping sini, bukan, tapi dari sudut ya, biar gambarnya presesinya pas. Oke. Di bawah, kemudian di sini proposal di sini berarti nama sekolah ya, MTS Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Cianjur. Nah, gitu aja lah, udah ya. Identitas sekolah kita ya. Hurufnya gedean dikit. Ini ketengahkan juga. Kalau kalian mau pakai tahun boleh lah, 2022. Ini cukup begini covernya ya. Kalian tinggal print di A4. Kemudian kalian jilid, karena apa? Tadi dalam pembuatan proposal ini di pinggir kiri ini harus dilebih besarkan, karena apa? Kita akan nanti kasih lakban ya.
Jadi posisi di pinggir ini sesuai ukurannya ya. Berarti sesuai ukurannya left ya. Left dan right-nya ini, left-nya dikasih besar, right-nya kanan dikasih kecil ya. Sehingga lebih lebih terseret ke sini kecil, ini besar. Karena apa, di sini nanti ada lakban ya. Kemudian ini proposal siap dicetak. Itu saja mungkin yang ingin Bapak bahas. Kemudian mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.